bahwasanya apakah perempuan itu harusnya di dalam saja. Sebetulnya hadis itu dalam penjagaan tadi harkat martabat manusia, bukan membatasi dari aktivitas seorang perempuan. Kita tahu di zaman Rasulullah, para sahabat, bahkan istrinya Rasulullah SAW yang namanya Aisyah Ummul Mukminin itu pernah jadi panglima perang pada waktu namanya Perang Jamal. Perang ketika ada selisih paham antara Aisyah dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi malah Aisyah dengan Ali, jadi ponakannya sendiri atau bahkan menantunya sendiri, karena sahabat Ali itu adalah menantunya Rasulullah. Tapi karena ada satu salah paham, kemudian terjadi peperangan yang namanya Perang Jamal. Perang Jamal atau Perang Unta. Jadi kisahnya ketika Aisyah itu menuntut untuk orang yang membunuh sahabat Utsman itu supaya diadili. Kemudian datang ke tempatnya Ali, dikira mau menyerbu. Kemudian ada orang yang mengadu domba. Akhirnya dua kekuatannya sahabat Ali dan kekuatannya Aisyah ini bertempur. Ini menandakan bahwasanya dalam sejarah Islam itu perempuan-perempuan yang menjadi panglima di dalam medan perang, artinya di dalam masyarakat itu ya begitu vital. Tidak ada halangannya. Tidak ada halangannya. Istrinya Umar bin Khattab itu, ketika Umar bin Khattab pernah mendengar seperti hadis tadi, hadis perempuan itu utamanya sholat di rumah. Bahkan sholat di rumah itu di tempat yang paling pojok, yang paling kecil, yang paling privasi begitu. Istrinya sahabat Umar itu nggak terima. Kemudian sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Nah, sahabat Umar yang mendengar hadis tadi bahwa utamanya ini perempuan sholatnya di rumah, akhirnya diadukan, Rasulullah, istriku ini kok sholatnya pengen di masjid bersama engkau. Apa jawab Rasulullah? Kalau istrimu itu santai, nggak usah dilarang, dia sudah bisa menjaga diri. Karena nggak ada orang yang berani dengan istrimu. Karena sahabat Umar itu rajanya preman, tapi istrinya lebih galak dari Umar. Dan tidak ada orang yang berani terhadap istrinya Umar. Artinya apa? Para ulama di dalam memahami hadis-hadis yang semacam ini, kalau kita ini atau khususnya untuk perempuan dalam keadaan bahaya atau ketika keluar terjadi fitnah atau terjadi sesuatu yang menurunkan martabatnya, maka utamanya adalah di rumah. Tapi ketika keluar rumah tidak ada hal yang menyebabkan fitnah, ada pengamanan atau ada manfaatnya, misalnya kayak kita kajian atau kemana, dan tidak ada hal-hal yang menimbulkan fitnah, maka masih diperbolehkan. Seperti tadi, istrinya Umar sholat bersama Nabi, Nabi juga nggak melarang. Artinya apa? Bahwa melarangnya Nabi itu dalam rangka menjaga kehormatannya seorang perempuan. Ketika bisa menjaga kehormatan diri, tidak terjadi fitnah dan tidak mengundang fitnah dan tidak menjadikan dirinya sebagai sarana fitnah, maka keluar itu dibolehkan. Jadi kalau dalam hukum ilatul hukminya itu bukan pada perempuannya, tapi kepada hal-hal yang disebabkan dampak-dampak yang mungkin bisa menjadi madharat. Itu yang kemudian dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang misalnya ibu-ibu atau perempuan mau jamaah, ya bagus-bagus saja. Nyatanya tadi sahabat Umar istrinya juga berjamaah bersama Rasulullah
Rasulullah. Asal keadaan aman, asal tidak ada fitnah, ya nggak apa-apa. Bahkan dalam kitab-kitab fikih kan utamanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya itu hadir. Baik laki-laki, perempuan, kecil, besar hadir. Tapi perempuan yang hadir itu adalah disunahkan tidak bermake up, tidak berpakaian yang mencolok, tidak kemudian berhias diri, kemudian tidak menimbulkan satu hal yang menjadikan fitnah. Itu dalam kitab fikih disebutkan. Jadi ya berangkatnya mau ke masjid ya sudah biasa saja, nggak usah kayak mau ke mall, nggak usah seperti mau kondangan. Meskipun hukum ke mall, ke kondangan itu juga sebetulnya harusnya sama. Mau sholat saja nggak boleh bersolek, apalagi keluar yang memang tidak ada suami atau hanya dilihat oleh orang. Nah ini hukum-hukum yang tadi. Sebetulnya hukum ini dalam rangka menjaga harkat kehormatan seorang perempuan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, boleh kalau misalnya kemudian ada keluarga yang mungkin tidak mampu, kemudian anaknya diasuh atau dipungut oleh seseorang atau keluarga tertentu. Tapi dalam Islam itu harusnya anak itu tetap dinasabkan kepada orang tua aslinya. Tidak boleh dinasabkan kepada orang tua pengutnya, tidak boleh. Apalagi disembunyikan. Sengaja disembunyikan, tidak dikenalkan dengan orang tuanya. Ini yang gak boleh. Jadi Nabi juga punya anak pungut dulu, tapi beliau melarang untuk dinisbatkan atau dinasabkan kepada Rasulullah. Ya tetap dinasabkan kepada orang tuanya. Ini Rasulullah. Karena apa? Nanti kaitannya dengan nasab. Jadi boleh misalnya seperti tadi, ada keluarga yang anaknya banyak, kemudian untuk makan saja susah, ya dipungut anaknya, kemudian dibesarkan. Boleh. Tapi catatan dalam Islam itu tidak boleh diatasnamakan kepada orang tua pungut. Nah, saya kira itu. Ada lagi? Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.